Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Para pemirsa kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini kita semua masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan saudara, berkumpul dengan teman-teman yang kita cintai. Kedua kalinya kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang melalui adinul Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Para pemirsa kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki hari yang ke-21 di bulan Ramadan. Malam ke-21 dan seterusnya sampai nanti kita selesai melakukan ibadah Ramadan, ada yang namanya malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Di dalam malam Lailatul Qadar itu banyak terdapat keutamaan-keutamaan. Yang pertama adalah di malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran yang sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita bersemua. Yang sudah termuat di dalam surat Al-Qadar, yaitu surat yang ke-97 yang tadi di mukadimah sudah kami bacakan, yaitu ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan membacakan terjemahannya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan itu. Dan tahukah apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang sangat-sangat baik. Malam yang ukurannya itu seperti dikiaskan adalah malam 1000 bulan. Jadi kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan kita yang kita laksanakan setiap hari, apabila kita mendapatkan suatu malam Lailatul Qadar itu kebaikannya sama dengan malam 1000 bulan. Al-Quran adalah kitab suci yang sangat mulia. Ini sebagai petunjuk kita dalam melakukan interaksi, dalam melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang ada di dunia. Karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kalau bisa dikiaskan seperti perjalanan, kita hidup ini seperti mampir di sebuah halte. Jadi sebuah titik keberangkatan sampai titik kedatangan. Proses pemberangkatan sampai kedatangan itulah seperti kehidupan kita. Maka dari itu kita di dalam hidup
tidak boleh sombong, yang mempunyai jabatan tidak boleh merendahkan bagi orang yang tidak mempunyai jabatan, yang keadaan sehat, yang bisa melakukan aktivitas, tidak boleh mencemooh kepada orang yang sangat keterbatasan terhadap kesehatannya itu. Hidup kita adalah hanya mencari berkah Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita sekarang yang kita lakukan itu adalah sebagai bekal pada saat kita nanti berada di dunia yang berbeda, yaitu akhirat. Nah, maka dari itu kita harus mengaplikasikan kehidupan kita, mengaplikasikan perbuatan kita untuk kehidupan yang lebih baik, yang semuanya itu mengarah pada amalan-amalan soleh. Amalan-amalan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun yang sudah diterangkan di dalam Al-Hadis. Keutamaan di malam Lailatul Qadar yang kedua yaitu yang sudah disampaikan tadi, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung itu terdapat 83 tahun 4 bulan. Ya, berarti umur kita ini kan sangat terbatas. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut seperti 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan, berarti selama hidup apa yang kita lakukan itu sudah tertutupi semua. Kecuali kalau kita serius dan benar-benar mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Karena apa? Karena sangat luar biasa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Kita harus berusaha melakukan kebaikan-kebaikan di 10 hari bulan Ramadan ini, beriktikaf di masjid, membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, itu adalah untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, keutamaan yang ketiga yaitu turunnya para malaikat. Jadi di surat Qadar ayat yang keempat itu sudah disebutkan bahwasanya malaikat turun ke bumi ini untuk mengatur segala urusan. Urusan apa? Urusan terhadap manusia. Jadi bagi yang malam itu manusia melakukan kebaikan-kebaikan, iktikaf di masjid, melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat mulia, insya Allah manusia ini akan mendapatkan sebuah malam Lailatul Qadar tersebut. Keutamaan yang keempat yaitu keselamatan. Di malam Qadar Allah tidak menetapkan sesuatu melainkan hanya keselamatan yang menyertai hingga terbit fajar atau waktu subuh. Jadi Allah menjamin keselamatan kepada kita yang benar-benar serius melakukan ibadah untuk mendapatkan ridhonya Allah, yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Jaminannya apa? Jaminannya adalah mendapatkan keselamatan. Kemudian keutamaan yang kelima yaitu Rasulullah SAW telah mendapatkan yaitu malam keistimewaan ini. Rasulullah diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah, sampai akhirnya
usia umatnya semakin pendek sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelumnya. Mereka beramal karena panjangnya usia mereka, maka Allah memberikan Rasulullah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan tersebut. Ya. Kenapa Rasulullah mendapatkan keistimewaan itu? Ya. Ada sebuah kisah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, carilah di 10 hari terakhir, jika tidak mampu maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Di hari ini adalah hari yang ke-21, berarti masih ada kesempatan yang begitu besar. Ada yang mengistilahkan malam Lailatul Qadar itu turun di malam ke-21 atau malam ke-23 atau malam ke-25 atau malam ke-27. Yaitu malam-malam ganjil di akhir di bulan Ramadan ini. Akan tetapi untuk afdolnya kita cari di 10 malam terakhir itu, bukan hanya malam ganjil saja. Ya. Untuk apa? Ya. Untuk mencari ridhonya tadi. Ya, ada kala yang hanya di malam 21 kita iktikaf, malam genap kita tidak iktikaf. Kemudian malam 23 kita iktikaf, malam 24 tidak iktikaf. Kalau malam Lailatul Qadarnya itu turun di bulan genap, berarti kita luput dari amalan atau malam Lailatul Qadar tersebut. Dalam sebuah kisah yang diceritakan bahwa Rasulullah pernah itikaf di malam itu, yang tepatnya di malam yang ke-27, Rasulullah melakukan ibadah seperti sholat dan berdoa. Lalu diikuti dengan para sahabat-sahabat beliau. Malam itu langit tidak mendung, namun juga tidak berbintang. Semilir angin pun memasuki masjid, namun tiba-tiba pada waktu Rasulullah melaksanakan ibadah sholat itu, turun hujan yang cukup deras sekali. Sehingga membasahi Rasulullah dan para sahabat yang sedang khusyuk melaksanakan ibadah sholat tadi. Namun Rasulullah tetap melanjutkan sholat, tidak berhenti. Beliau tidak beranjak sedikit pun, walaupun badannya itu basah kuyup karena hujan yang deras tadi. Rasulullah sudah basah kuyup, namun beliau tidak bergerak sedikit pun. Seperti sedang masuk ke suatu alam yang berbeda, yang begitu indah. Cahaya ilahi pun menyelimuti beliau. Itu yang dirasakan Rasulullah kala itu. Rasulullah pun bersujud begitu lama. Bahkan beberapa sahabat Rasulullah sudah menggigil kedinginan. Ketika Rasulullah mengangkat kepala dan mengakhiri sholatnya, hujan pun seketika itu berhenti. Anas bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah yang melihat beliau basah kuyup, segera berlarian mengambil pakaian kering. Namun beliau mencegahnya dan berkata, "Wahai Anas bin Malik, janganlah engkau mengambilkan sesuatu untukku. Biarkanlah kita sama-sama basah, nanti juga pakaian kita akan kering dengan sendirinya." Apa yang terjadi kepada Rasulullah menunjukkan betapa istimewa dan mulianya malam Lailatul Qadar itu. Jadi apapun yang kita lakukan, apabila kita mempunyai niatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, rasa kantuk, rasa capek itu akan hilang dengan sendirinya, seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah saat melakukan ibadah dan terjadi hujan yang begitu deras. Maka dari itu, para pemirsa kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, masih ada beberapa hari di akhir bulan Ramadan ini. Marilah kita semua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita,
supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Mungkin ini kuliah subuh yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian tadi, itu adalah kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bilai bisa bilhaq fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.